Halo Healthies, perkenalkan nama saya Wahyu Banturuan. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Medan dari Politeknik Kemenkes Medan. Jadi di sini saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Kebutuhan Fisik dan Fisiologi Ibu Hamil. Jadi seperti yang kita tahu, kehamilan merupakan bagian dari siklus seseorang wanita di mana proses kehamilan akan menyebabkan wanita terjadi beberapa perubahan dalam dirinya. Perubahan tersebut meliputi fisik, mental, maupun sosial. Kebutuhan dasar ibu hamil secara fisik dipenuhi agar ibu dapat menjalani kehamilan terjaga kesehatannya. Kita masuk ke kebutuhan fisik ibu hamil. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen itu suatu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel-sel tubuh. Kemudian, yang kedua adalah nutrisi. Kebutuhan nutrisi ibu hamil yang pada trimester pertama, minggu pertama sampai keempat, ibu harus mengonsumsi berbagai jenis makanan berkalori tinggi atau mencukupi kebutuhan kalori yang pada minggu kelima untuk memenuhi kebutuhan gizi pada trimester antara lain roti, sereal, nasi 6 porsi, buah 3-4 porsi, sayuran 4 porsi, daging, sumber protein lainnya seperti susu atau produk olahan lainnya. Pada minggu ke-7 konsumsi aneka ragam makanan sumber kalsium. Untuk minggu ke-9 penuhi kebutuhan asam folat yaitu 0,6 mg per hari. Minggu ke-10 saat memperbanyak makan protein untuk memperoleh asam amino bagi pembentukan otak janin. Minggu ke-12 sejumlah vitamin yang harus ada adalah vitamin A, B1, B2, B3 dan B6. Semuanya untuk membantu proses tumbuh kembang. Vitamin B12 untuk membantu sistem darah baru. Yang untuk vitamin C untuk penyerapan zat besi, vitamin D untuk pembentukan tulang gigi, vitamin E untuk metabolisme janin. Untuk trimester kedua, minggu ke-13, kurangi atau hindari minum kopi berisiko yang mengganggu dan perkembangan sistem saraf pusat janin yang mulai berkembang. Untuk minggu ke-14, ibu perlu menambah asupan 300 kalori per hari. Untuk minggu 17, perbanyak makan sayur, buah, serta cairan. Untuk minggu ke-28, konsumsi aneka jenis seafood untuk memenuhi kebutuhan asam lemak, omega bagi pembentukan otak dan kecerdasan janin. Kita masuk ke bagian 3 yaitu kebutuhan nutrisi ibu hamil pada trimester 3. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kalori. Kalori yang dibutuhkan selama kehamilan sekitar 70.000 sampai 80.000 kilokalori dengan pertambahan berat badan sekitar 12,5 kg. Yang kedua adalah lemak. Usahakan 20% hingga 35% dari asupan. Asam linoleat harus diperoleh dari makanan. Yang ketiga adalah vitamin. Asupan semua vitamin harus ditingkatkan karena perlukan bagi sistem jaringan dan produksi energi kebutuhan agar vitamin yang larut dari lemak dan air akan meningkat. Kemudian yodium. Yodium dibutuhkan sebagai pembentuk senyawa tiroksin yang berperan mengontrol setiap metabolisme sel baru yang terbentuk. Air sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel baru, mengatur suhu tubuh, melarutkan dan mengatur proses metabolisme zat-zat gizi, serta mempertahankan volume darah yang meningkat selama kehamilan. Yang ketiga, personal hygiene. Personal hygiene adalah kebersihan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengurangi kemungkinan infeksi karena badan yang kotor yang banyak mengandung kuman. Kemudian kondisi fisik, yaitu pakaian. Pakaian harus selalu diganti oleh ibu hamil. Kemudian kita masuk ke eliminasi. Pada trimester pertama, frekuensi buang air kecil meningkat karena kandung kemih tertekan oleh uterus. Buang air besar normal, konsistensi lunak. Pada trimester kedua, frekuensi buang air kecil normal kembali karena uterus telah keluar dari rongga panggul. Pada trimester 3, frekuensi buang air kecil meningkat karena penurunan kepala atau PAP, pintu atas panggul, sehingga BAB sering obstipasi atau sembelit karena hormon progesteron meningkat. Keenam adalah seksual. Kebutuhan yang ketujuh adalah mobilisasi mekanik. Kebutuhan yang kedelapan adalah senam hamil. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu kebutuhan psikologi ibu hamil. Kebutuhan psikologi ibu hamil yang pertama adalah support dari keluarga. Peristiwa yang sangat penting dalam psikologi kehamilan adalah relasi wanita hamil dengan ibunya dan dengan partner seksualnya. Jika relasi dengan ibunya tidak menyenangkan atau buruk sekali, maka wanita hamil akan mengembangkan sikap menyesali kehamilannya. Kemudian, cinta kasih ataupun macam-macam bentuk kebencian terhadap partner seksualnya akan ditransferkan langsung ke bayi. Kemudian, support dari tenaga kesehatan. Masa kehamilan harusnya masa kebahagiaan bagi kedatangan anak yang diinginkan. Diperlukan pengertian terhadap keadaan calon ibu dan keluarga, terutama pada suami yang sangat diperlukan. Untuk mengurangi rasa takut terhadap rumah sakit yang asing, dapat kita berikan orientasi ruangan. Kita juga dapat memberikan support berupa penerangan dan pengertian mengenai keinginan mempunyai anak, kasih sayang antar suami dan istri. Komunikasi yang baik akan membantu hubungan pasien dan penolong untuk memperoleh rasa percaya diri.
Kemudian yang ketiga adalah rasa aman dan nyaman selama kehamilan. 4 adalah persiapan menjadi orang tua. Orang tua harus diberikan pendidikan tambahan. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran adalah motivasi, informasi yang tepat, cara penyampaian informasi, lingkungan, dan belajar dengan contoh yang ada di sekitar kita. Kemudian persiapan sibling. Memilih salah seorang saudara kandung untuk hadir, menghadiri kelas untuk sibling, membantu saudara kandung dan orang tua, melibatkan saudara kandung saat kunjungan antenatal berdasarkan pada tingkat usia, merasakan pergerakan janin, merasakan bagian-bagian janin, melibatkan saudara kandung dalam menyiapkan keperluan bayi.